Ditulis ratusan tahun lalu oleh orang-orang yang berbeda dengan jarak waktu yang lama, apakah Alkitab masih bisa dipercaya? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan puji Tuhan kita sudah masuk pada episode ke-10 dari seri Apologetic Areopagus. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Alkitab. Dan kami sangat menyarankan sahabat Inverse untuk membaca buku panduan Inverse sebelum atau sesudah menonton video ini. Dan link ebook Inverse dapat Anda unduh, dapat Anda akses melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Kali ini saya sudah bersama dengan Pendeta Eben dan juga Bang Albert. Shalom semuanya. Ya. Oke, Pendeta boleh pimpin di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang berharga ketika kami mau mempelajari firman Tuhan pada saat ini. Berikan kami hikmat, akal budi, pengertian dari Tuhan untuk kami memahami firman Tuhan, terlebih beroleh kuasa dari firman-Mu yang kami pelajari. Berkati pemirsa Inverse dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Bang Albert, kita bahas tentang Alkitab sekarang. Yes. Apa tantangan apologetika pekan ini, Bang Albert? Jadi menarik untuk kita pelajari dan bagaimana kita tahu bahwa Alkitab ini masih relevan dengan kehidupan kita sekarang. Jadi sebuah buku yang ternyata merupakan salah satu buku yang paling banyak dibaca sepanjang sejarah hidup manusia. Bahkan dari ratusan tahun yang lalu, ditulis oleh kurang lebih 40 penulis dalam rentang waktu 1500 tahun masa penulisannya. Dan sampai dengan saat ini, itu buku yang sangat mengilhami, memberikan inspirasi, dan bisa mengubahkan. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Apakah buku ini kita sebut dan kita panggil buku ini Alkitab, apakah masih relevan dengan kehidupan kita sekarang, khususnya orang-orang muda dan sahabat Inverse. Oke, Bang. Seperti itu. Thank you, Bang. Dan kita akan menjawab tantangan apologetik ini. Kita akan buka Alkitab kita. Kita belajar di Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, tapi kami akan bacakan ayat 25 sampai 31. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi. Ayat yang ke-28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Baiklah, dan di pekan ini kita belajar tentang bagaimana Yesus menjelaskan kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi ya di ayat 27 tadi kepada murid-murid yang sedang kecewa. Mengapa peristiwa ini penting saat ini, khususnya ketika banyak sekali kalangan Kristen sendiri ya Pendeta, hanya percaya pada Allah di perjanjian, atau misalnya Alkitab perjanjian baru ya. Dan kemudian banyak juga orang-orang non-Kristen yang menganggap bahwa Alkitab adalah cerita dongeng saja. Ya, jadi banyak pengertian dan pemahaman memang orang tentang firman Tuhan Alkitab yang kita percaya ya. Jadi kita yakinkan diri kita terlebih dahulu bahwa firman Tuhan ini adalah sarana yang Tuhan pakai untuk berkomunikasi dengan kita. Pada zaman dulu sebelum Alkitab ditulis, nasihat firman Tuhan itu biasanya diceritakan turun-temurun saja. Dari orang tua ke anak, ke cucu dan seterusnya.
Tapi oleh karena daya ingat manusia berkurang, kejahatan semakin besar dan seterusnya, Tuhan suruh supaya firman ini ditulis. Karena kalau sesuatu yang ditulis itu akan lebih kekal dan lebih efektif dibandingkan hanya diceritakan. Tapi kemudian banyak yang tidak percaya lagi Alkitab ini adalah firman Allah. Sebagian mengatakan firman Alkitab ini hanya cerita-cerita moral, tidak nyata sungguh-sungguh terjadi, tapi menjadi pelajaran untuk membuat orang jadi baik. Ada sebagian juga pemahaman Alkitab ini dicampur aduk, yang benar terjadi atau tidak. Ini yang disebut dengan demythologize. Artinya ada campuran di sana, cerita rakyat, dongeng, dan ada sebagian yang benar. Tetapi ada juga yang tadi Alicia sebutkan, Perjanjian Lama itu tidak lagi dipakai, expire. Sekarang hanya pakai Perjanjian Baru. Nah, kita harus memposisikan pemahaman dan pengertian yang benar terhadap firman Tuhan. Baik itu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagi mereka yang tidak percaya Alkitab, ya nanti akan kita bahas kenapa kita percaya Alkitab. Tapi bagi mereka yang mengabaikan Perjanjian Lama, maka sebenarnya kalau tidak ada Perjanjian Lama, itu tidak ada Perjanjian Baru sebenarnya. Karena Perjanjian Lama itu adalah bagian awal dari kisah yang ditulis di Perjanjian Baru. Jadi kita tidak tahu cerita penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, dan seterusnya kalau tidak ada Perjanjian Lama. Termasuk nubuatan-nubuatan tentang Yesus yang ditulis di Perjanjian Lama dan digenapi kemudian di Perjanjian Baru. Jadi memang ada perbedaannya. Perbedaannya adalah Yesus belum hidup secara manusia di Perjanjian Lama, tapi di Perjanjian Baru Yesus sudah hidup sebagai manusia. Tapi itu ada rangkaian yang berhubungan baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Itu poinnya yang pertama. Oke, that's why Yesus defense itu sendiri ya di ayat ini ya pendeta ya. Dan di pelajaran pekan ini kita melihat bahwa Yesus menenangkan hati dua murid ini bukan dari mujizat gitu. Ini menarik banget Bang. Tapi malah kasih Bible study gitu ya. Keraguan dan pertanyaan seperti apa sih yang murid-murid Kristus gumuli setelah kematiannya sampai lebih kena itu Bible study daripada mujizat secara nyata. Oke, mungkin kita akan coba jelaskan secara singkat ya. Jadi kita mengenal Yesus ini dari awal mula pelayanannya itu, jika ada segala sesuatu yang beliau ini mau jelaskan, biasanya Yesus akan awali dengan ada tertulis. Iya. Betul kan? Artinya Yesus itu adalah seorang pelajar yang baik. Seorang pelajar yang baik, dia mendokumentasikan seluruh hal yang dia pelajari itu dalam pikirannya, kemudian dia sampaikan pada saat dia mengajar. Makanya sumber kepustakaannya itu sangat lengkap ya Pak Pendeta, dari kitab-kitab para nabi yang jauh hidup sebelum Yesus. Nah, pada saat bertemu dengan dua orang muridnya, ini muridnya sebenarnya, cuman mereka tidak kenal karena kecewa, maka ditutup matanya. Nah, Yesus menyampaikan kepada mereka itu dalam rangka pemulihan juga. Yesus berusaha untuk merecall kembali pikiran-pikiran dua orang ini, sama seperti pada saat Yesus sebelum disalibkan mengajar orang-orang. Kan mereka juga mendengar apa yang diajarkan oleh Yesus kan. Nah, pada saat mereka berdiskusi, mendengar Yesus mengajar, walaupun mereka tidak tahu itu Yesus, dua orang ini Pak Pendeta, saya rasa langsung kenal. Ini seperti aku kenal ini, cara menyampaikannya, kemudian cara mengajarnya. Jadi Yesus sedang merecall pemikiran-pemikiran mereka, harapan mereka. Makanya setelah itu terbuka mata mereka dan minta Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Seperti itu. Oke, jadi memang lebih itu Tuhan Yesus lagi recall kembali semua ingatan-ingatan, memori-memori mereka. Memori itu karena mereka patah harapan kan saat itu. Ya, I see. Oke, thank you Bang Albert. Dan kalau tadi kan kita bisa melihat keabsahan Alkitab itu sendiri dari sisi kalau kita sebagai orang percaya, kita membaca Alkitab, kita pembaca Alkitab gitu kan. Kita membaca Perjanjian Lama, kita membaca Perjanjian Baru. Namun bagaimana kalau misalnya kita harus meyakinkan seseorang yang latar belakangnya ateis atau mungkin agama lain, which is bukan pembaca Alkitab.
bagaimana kita boleh meyakinkan orang itu bahwa Alkitab itu memang dapat dipercaya gitu. Ya, ini pertanyaan yang sangat penting. Jadi kita harus memberikan pemahaman, bukti-bukti bahwa firman Allah atau Alkitab ini benar firman Allah dan ditulis untuk menuntun kehidupan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi bagi mereka yang mungkin latar belakang seperti tadi, bukan seperti kita yang memang sudah percaya, maka biasanya kan mereka beranggapan kisah dan cerita di Alkitab itu tidak benar. Nah, tetapi kalau kita lihat dokumentasi ataupun manuskrip-manuskrip yang ditemukan oleh para ahli sejarah itu membuktikan bahwa apa yang ditulis dalam cerita Alkitab itu benar, peristiwanya terjadi. Kemudian para penemu-penemu berikutnya juga menemukan banyak benda-benda yang berhubungan dengan cerita di dalam Alkitab. Jadi ilmu pengetahuan juga kemudian membuktikan bahwa kisah-kisah di Alkitab itu benar terjadi, dibuktikan oleh penemuan-penemuan baik lembaran-lembaran kitab itu maupun benda-benda purbakala yang ditemukan oleh para ahli. Tapi bukan sekedar di sana. Yang menakjubkan lagi adalah bahwa apa yang dinubuatkan oleh Alkitab jauh sebelum terjadi peristiwa itu nanti kemudian dibuktikan oleh sejarah sesuai dengan nubuatannya. Inilah salah satu bukti bahwa kebenaran Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi sesuatu yang belum terjadi sudah diberitahu akan terjadi dan kemudian itu nanti dibuktikan oleh sejarah. Contoh, 400 tahun, 500 tahun sebelum Yesus lahir, kelahirannya itu sudah dikasih tahu. Di mana dia lahir, siapa ibunya, di kota mana dia. Bahkan 500 tahun sebelum dia lahir, kematiannya saja sudah dikasih tahu. Bahwa dia nanti akan mati, disalibkan, dan seterusnya. Tiba waktunya, nubuatan itu digenapi persis seperti yang dinubuatkan. Jadi ini adalah salah satu bukti daripada Alkitab ini bukan buku sembarangan. Ini adalah firman Allah yang ditulis oleh manusia, tapi pada waktu ini ditulis, pikiran para penulis itu diilhami oleh Roh Kudus. Ada bukti-bukti yang lain. Tadi Kak Albert sudah sebutkan bahwa transformasi dan perubahan hidup seseorang ketika membaca Alkitab ini juga membuktikan bahwa ini bukan buku biasa. Jadi banyak kisah yang menceritakan ketika orang mempelajari Alkitab, hidupnya diubah dan menjadi buku yang terlaris sepanjang masa, diterjemahkan kepada ratusan bahasa. Dan ini satu-satunya buku yang diterjemahkan dengan bahasa yang paling banyak di seluruh dunia. Jadi ada banyak bukti yang lain bahwa membuktikan Alkitab ini adalah firman Allah. Amin. Saya juga baca Daniel, saya sangat tertarik karena Daniel Wahyu itu benar ya ternyata urutan kerajaan karena suka histori kan. Kalau histori gitu ternyata oh benar berarti itu kejadian gitu. Ada rentetan raja-raja yang berkuasanya. Jadi memang Alkitab itu benar adanya ya. Dan kalau gitu Bang Albert Pendeta, dalam hal apa Alkitab berbeda, unik dari buku manapun lainnya dalam sejarah manusia? Oke, banyak buku yang menginspirasi. Itu banyak ya Pak Pendeta. Banyak buku yang memberikan tips hidup sehat. Banyak banget. Ya. Tapi tidak ada satu buku yang bisa memberikan harapan setelah kematian. Betul ya Pak Pendeta? Tidak ada buku lain. Itu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita berbicara soal ketahanan, Alkitab ini yang sudah kita pegang ini mengalami beberapa masa di mana dia ini disingkirkan, dibakar, disembunyikan, tidak ada orang yang boleh mengakses. Tapi buktinya sampai sekarang kita masih pegang ini dan masih banyak bukti lainnya yang membuat kita memang inilah satu-satunya buku yang bisa membuat kita menjadi orang yang selamat. Ya, jadi di samping apa yang tadi kita sudah sebutkan tadi ya, bahwa keajaibannya dari penulisnya yang jumlah banyak, masa waktu yang begitu panjang dan lain sebagainya, tetapi bukti keajaiban yang lain yang membedakan Alkitab ini daripada buku-buku yang lain adalah ini menunjukkan dari mana kita berasal dan kemana kita pergi. Ini adalah
buku yang memberikan tujuan hidup kita, dan ini menuntun kita kepada kehidupan yang kekal itu. Jadi tidak ada buku yang lain yang memberikan kita terang, lampu yang menerangi kita menuju kepada juru selamat, yaitu kehidupan kekal yang Yesus janjikan. Amin. Puji Tuhan, sahabat Inverse, kita akan lanjutkan selain satu ini. Bosen, ngantuk, malas, gak ngerti. Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan. Tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Terima kasih sahabat Inverse untuk tetap bersama-sama dengan kami. Baik, tadi kita sudah belajar bahwa dalam keraguan dan kekecewaan, Yesus itu menjangkau murid-muridnya dengan mengajarkan pelajaran nubuatan-nubuatan tentang dirinya sendiri ya, yang dicatat di Perjanjian Lama. Namun bagi orang muda, pelajaran nubuatan itu seringkali dianggap sebagai satu yang tidak relevan atau juga membosankan atau penuh kata-kata kiasan. Jadi lebih baik kita duduk mendengarkan Amsal mungkin yang menguatkan atau ya hal-hal yang membangun. Sekarang kan kalau Gen Z itu lagi suka sama yang namanya spiritual life-nya lebih bagus atau enggak hidupnya lebih sehat yang gitu-gitu. Jadi kayaknya hal-hal yang membangun seperti di Amsal atau perjanjian baru yang itu lebih relevan gitu. Nah, bagaimana nubuatan ini membangun keyakinan orang muda kepada Alkitab khususnya dan kepada Yesus? Oke, kalau langkah praktikalnya adalah sepertinya. Pada saat kita itu seharusnya sebagai orang muda kita itu harus penasaran. Penasaran, rasa ingin tahu kita itu harusnya tinggi ya. Kita suka ingin tahu kehidupan para selebritis. Ada gosip sedikit, kita langsung search di TikTok kan. Nah, seharusnya rasa yang sama itu harus kita terapkan pada saat kita mempelajari kitab suci, Alkitab, khususnya nubuatan. Karena kalau kita belajar soal nubuatan itu, kita nanti akan belajar soal sejarah ya Pak Pendeta. Sejarah, kemudian apa yang akan terjadi di masa mendatang. Dan itu saya pastikan, saya garansi itu akan sangat menarik untuk orang muda. Tapi ya itu pilihannya, kita mau atau enggak. Kalau kita enggak mau, enggak bakalan jalan. Itu aja. Ya, jadi memang Alkitab, Firman Tuhan ini buku yang komplit ya, buku yang lengkap, yang serba ada, menjawab semua aspek hidup manusia, kehidupan sehari-hari, keseharian dalam hidup kita, pergumulan sehari-hari, tantangan-tantangan kita setiap hari. Tetapi di sisi yang lain, dia juga memiliki penjabaran tentang
teologia yang dalam, termasuk sejarah-sejarah Alkitab ataupun sejarah-sejarah dunia yang dinubuatkan. Tapi kalau kita baca secara keseluruhan Alkitab ini, kalau kita bicara tentang nubuatan, rasa-rasanya sudah hampir semua nubuatannya digenapi. Sehingga itu sebenarnya meyakinkan kita bahwa nubuatan Alkitab itu benar. Jadi cerita tentang Daniel tadi Kak Alicia sebut ya, kisah Daniel pasal yang kedua, nubuatan tentang kerajaan-kerajaan, ada binatang-binatang, itu sudah digenapi, sudah terjadi, sejarah membuktikan. Bahkan kalau kita boleh sebutkan, dari nubuatan Alkitab besar yang belum terjadi itu, saya pikir tinggal kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau nubuatan yang lain, yang rumit itu juga sudah digenapi, apalagi mungkin yang satu, yang terakhir yang kita sedang tunggu ini juga akan pasti digenapi. Jadi Grand poin prize. saya, grand prize-nya. Jadi poin saya adalah memang firman Tuhan ini komplit, menjawab semua aspek hidup kita. Jadi saat-saat kita bergumul dengan hidup sehari-hari, betul ya, baca kitab Amsal tadi, baca kitab Mazmur ketika Daud di padang belantara menggembalakan domba, dia merasa kesepian, dia baca dan dia renungkan ayat itu, dia nyanyikan lagu itu, ya itu juga penting tentu dalam hidup kita. Oke, dan ini juga sudah belajar bahwa faktanya Alkitab itu memang dapat dipercaya ya dan memiliki kuasa untuk mengubahkan. Tetapi bagaimana dengan orang muda yang masih belum tahu bagaimana cara membaca dan belajar Alkitab yang benar-benar bermakna gitu. Bahkan saya juga masih bergumul. Mungkin kita semua juga pastinya punya pergumulan yang sama bagaimana kita boleh belajar Alkitab secara pribadi gitu. Tapi mungkin boleh kasih tips Bang Albert dan pendeta bagaimana untuk memulainya, untuk pemula level 1 atau mungkin level 2 gitu. Bagaimana untuk melangkah gitu supaya tidak merasa terbebani harus ya seperti guru-guru sekolah sahabat mungkin atau guru-guru yang sudah expert gitu ya. Mungkin bagaimana tipsnya? Memang yang paling idealnya itu adalah kita satu hari minimal at least itu kita baca satu ayat idealnya dari Alkitab, dari kitabnya langsung ya. Bukan dari status orang. Tapi nah ini menarik Alicia. Tapi zaman sekarang ini manusia, orang muda ini kan relatif lebih cepat bosan, pendeta. Membaca ini akan sangat sulit, melelahkan, membosankan. Iya. Oke, kita ada alternatifnya. Teman-teman boleh search di TikTok lah paling mudah sekarang. Coba deh, terlalu banyak di situ konten-konten rohani yang bisa kita akses untuk membaca Alkitab harian. Oke. Dan itu sangat praktis. Bisa dimulai dari situ gitu. Itu sangat praktikal, bisa diakses kapan saja. Dan akan sangat baik untuk kita sebagai pemula sebelum kita nanti akan masuk kepada level yang lebih advance. Jadi gunakan media sosial Anda itu dengan bijak. Jangan untuk cari konten-konten yang nggak benar. Cari konten yang benar di situ, ayat Alkitab semuanya itu akan muncul. Itu langkah praktisnya untuk orang muda ya. Oke. Ya, jadi betul ya. Di samping itu tentunya kita harus memohon pertolongan Roh Kudus tentunya yang pertama. Ketika kita merindukan firman Tuhan, Roh Tuhan itu yang membuat kita memiliki rasa haus terhadap firman-Nya, kerinduan untuk membaca, merenungkannya, dan mungkin ada tips menarik yang praktis dalam pelajaran kita juga disinggung. Mungkin bisa kita mulai dengan membaca Alkitab hal-hal yang relevan dan begitu dekat dengan hidup kita, yang memberikan kita nasihat-nasihat sederhana, nasihat-nasihat kitab Amsal, Mazmur, dan lain sebagainya. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita meminta pertolongan Roh Kudus memberikan kita keyakinan, pengertian atas firman Tuhan. Nah, kemudian tentunya yang berikut adalah bagaimana kita menyediakan waktu kita secara khusus setiap hari. Ini juga hal yang sangat penting. Jadi asingkanlah waktu kita dengan Tuhan, merenungkan firman-Nya, sehingga seperti pemazmur katakan, dia punya kerinduan itu akan Taurat Tuhan, akan firman Tuhan. Jadi biarlah kita punya selera, keinginan juga kepada firman Tuhan, bukan hanya kepada hal-hal yang ada di dunia media sosial dan lain sebagainya, tapi juga kita punya kerinduan terhadap firman-Nya. Amin.
Amin. Even though mungkin searchnya dari TikTok, tapi sediakan waktu khusus memang mungkin Ya. kontennya dari TikTok karena kita mungkin nggak tahu startnya dari mana. Ada mungkin pelajaran-pelajaran juga di website-website Advent atau mungkin yang lainnya. Tapi kita boleh sediakan waktu itu khusus untuk Tuhan. Kontennya kita boleh dapat dari mana aja. Yang penting sediakan waktu khusus dengan Tuhan ya. Oke, dan last question. Bagaimana Alkitab, ini yang paling penting sih, Pendeta dan Bang Albert. Bagaimana Alkitab boleh mengubah hidup Anda atau mungkin kesaksian dari teman-teman atau keluarga Anda? Yang mengubah dan bisa membuat orang masih bisa bertahan hidup sampai dengan sekarang, Pak Pendeta. Jadi saya ada terhubung dengan satu orang yang dia memang sampai dengan saat ini ya gagal dengan kehidupannya di bidang ekonomi, dan itu sangat melelahkan dia secara fisik, apalagi dia sudah berkeluarga, sudah memiliki istri, sudah memiliki anak, dan itu sangat memukul dia sebagai seorang kepala keluarga. Dan hampir tiap hari yang dia sampaikan ke saya itu adalah, Kak, adakah ayat pengharapan yang bisa dibagikan kepada saya? Karena saya udah nggak tahu mau berharap kepada siapa lagi gitu. Hanya itu yang diminta. Nggak minta duit, nggak minta apapun, hanya minta ayat pengharapan. Walaupun mungkin dia bisa cari sendiri, bisa baca sendiri ya Pak Pendeta, tapi sepertinya kalau dari orang lain itu akan membantu dia juga untuk lebih kuat gitu. Jadi Alkitab itu bisa membuat orang, mengubahkan orang, dan juga membuat orang bisa tetap bertahan hidup, memiliki pengharapan. Ya, jadi ada beberapa orang mungkin dari kesaksian yang saya lihat mengalami hal-hal yang tragis dalam hidupnya ya, seperti Kak Albert tadi ceritakan, kehilangan anak, kehilangan orang yang dikasihi, tetapi mereka bisa kuat melewati masa-masa yang sulit itu, dan kesaksian-kesaksian yang disampaikan selalu mengatakan karena mereka percaya ada Tuhan menyertai mereka. Dari mana mereka tahu? Tentu dari firman Tuhan yang mereka baca. Nah, secara pribadi saya merasakan bahwa ketika saya berdisiplin di dalam waktu-waktu khusus dengan Tuhan, mengambil waktu berdoa secara khusus, merenungkan firman-Nya, saya merasa hidup saya sepanjang hari itu lebih tenang dan lebih bahagia. Tapi memang terkadang ada 1-2 hari oleh karena perjalanan, oleh karena kesibukan, dari pagi sudah harus berangkat ke satu tujuan dan lain sebagainya, miss waktu khusus yang saya sudah komitmenkan dengan Tuhan. Saya merasa hidup saya hari itu seperti ada sesuatu yang kurang, yang tidak tenang. Jadi itu yang saya alami dalam hidup saya. Saya nggak tahu teman-teman orang muda apakah setiap hari tidak ada waktunya dengan Tuhan, hidupnya tenang-tenang saja. Itu agak sedikit berbahaya. Tapi ketika Anda sahabat orang muda melalaikan satu hari, mengabaikan komitmen berhubungan dengan Tuhan, tidak tenang, itu artinya roh Tuhan masih bekerja di hati. Tapi kalau sehari-hari tidak terhubung dengan Tuhan, tenang-tenang saja, itu sedikit agak bahaya. Nah, itu pengalaman saya secara pribadi. Jadi ada 1-2 hari memang kadang saya harus jam 4 pagi sudah harus berangkat pergi ke bandara, kemudian sibuk sepanjang hari sampai harus istirahat, malam itu sudah larut. Saya seperti mengabaikan waktu yang sudah saya komitmenkan dengan Tuhan, baik doa maupun firman Tuhan. Dan hidup saya rasa kurang sedikit nyaman hari itu dibandingkan ketika hidup yang normal berjalan, ada waktu khusus dengan Tuhan. Jadi saya panggil orang-orang muda untuk ambillah waktu secara khusus, karena orang lain tidak bisa makan untuk kita. Ini kan makanan rohani toh. Jadi Kak Albert tidak bisa makan untuk kebutuhan gizi saya, tapi sayalah yang harus makan untuk diri saya. Demikian juga firman Tuhan. Kemudian mungkin saya relate sama yang pendeta bilang, karena mungkin Sobat Inverse boleh coba dulu 1 hari benar-benar punya waktu sama Tuhan, terus rasain bedanya gitu. Buktikan sendiri apakah yang pendeta dan Bang Albert ini bilang tuh benar atau enggak gitu. Supaya benar ya, relevan ya pendeta ya, Bang Albert ya. Jujur saya gitu pendeta. Saya ada satu waktu
nggak doa, nggak punya waktu khusus dengan Tuhan, seminggu kacau ternyata. Dibandingkan benar-benar ada waktu khusus dengan Tuhan, itu benar-benar rasanya walaupun ada masalah gitu. Kita udah belajar berapa minggu lalu, walaupun ada masalah tapi rasanya itu semua bisa dilewati dengan lancar-lancar aja gitu. Dengan punya kedamaian. Mungkin sahabat Inverse kita challenge ya dari pendeta dan Bang Albert hari ini. Cobain rasain enaknya. Nanti Anda ketagihan dan akan mau terus-terusan lagi dekat dengan Tuhan. Amin. Tidak terasa kita sudah tiba pada penghujung diskusi. Masing-masing panelis boleh memberikan sebuah closing statement. Jadi teman-teman, sahabat Inverse dimanapun Anda berada saat ini, dimanapun kalian berada saat ini, Alkitab masih dan akan tetap menjadi buku yang sangat bisa dipercaya. Sampai dengan sekarang, sampai dengan Yesus datang kedua kalinya nanti. Dan ini akan jadi pedoman yang sangat baik untuk kehidupan kita sebagai orang muda. Ya. Jadi ini adalah firman Allah yang ajaib ya, buku yang ajaib yang berasal dari Allah walaupun ditulis oleh para rasul yang dia asingkan, tapi hal yang paling penting adalah gunakanlah waktu yang kita asingkan buat Tuhan untuk selalu terhubung dengan Tuhan melalui firman-Nya, karena kita akan beroleh kuasa dari firman Tuhan merubah hidup kita lebih hari lebih baik. Bang Albert boleh tutup. Baik, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami telah menyelesaikan perbincangan mengenai bagaimana firman Tuhan, Alkitab boleh menjadi berkat, boleh mengubahkan kehidupan banyak orang, mengubahkan kehidupan kami pribadi, dan tentunya memberikan kami harapan bahwa Yesus akan datang kedua kali dan kami nantinya akan bersama-sama dengan Yesus ada dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Bang Albert, thank you pendeta, dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung pada episode ke-10 kali ini. Alkitab masih relevan, menjadi sumber harapan dan jawaban di segala zaman. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse in verse. Bye.